Tahukah kalian, kalau dahulu ada Sultan Yogyakarta yang dijuluki sebagai Sultan Sugih, atau Sultan yang kaya raya. Siapa beliau, dan mengapa beliau dijuluki seperti itu? Mari kita simak ceritanya. Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 35. We House, manajemen langsung lebih dari 100 pilihan homestay di Jogja. Gusti Raden Mas Murtejo, lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1839 dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Raden Mas Murtejo kemudian naik tahta pada tanggal 13 Agustus tahun 1877 dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Beliau adalah kakek dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang terkenal bersahaja itu. Nah, di masa Sultan ke-7 ini, Yogyakarta dalam periode transisi menuju modernisasi. Banyak sekolah modern didirikan di Yogyakarta. Itulah sebabnya, beliau Sultan ke-7 menyekolahkan anak-anak beliau ke sekolah-sekolah modern, bahkan termasuk mengirim mereka untuk menempuh pendidikan di negeri Belanda. Bahkan, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, disekolahkan ke Mekah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini. Di masa Sultan ke-7 ini, perkembangan industri dan ekonomi di Yogyakarta juga berlangsung dengan sangat pesat. Hal ini salah satunya dikarenakan berakhirnya kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Buat yang belum tahu, tanam paksa merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap penduduk desa menyisihkan 20% lahannya untuk ditanami komoditas ekspor, seperti teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini kemudian hanya boleh dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Sedangkan bagi penduduk desa yang tidak punya lahan, maka wajib menggunakan 20% waktunya dalam setahun atau setara 75 hari untuk bekerja secara sukarela di kebun-kebun milik pemerintah kolonial Belanda. Pekerjaan ini dinilai sebagai pajak saat itu. Nah, setelah berakhirnya era tanam paksa, maka di kurun 1870 hingga 1900-an datanglah era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia, yang ditandai dengan diberikannya peluang kepada pemodal swasta untuk menanamkan modal dalam berbagai kegiatan usaha di Hindia Belanda. Disinilah industrialisasi kemudian berkembang dengan pesat, salah satunya di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Salah satu komoditas yang produksinya naik pesat di era ini adalah gula. Tak kurang terdapat 17 pabrik gula berdiri pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 di Yogyakarta. Pabrik-pabrik tersebut terdiri dari pabrik gula milik Kesultanan, swasta maupun milik Belanda. Dari setiap pabrik, Sultan ke-7 menerima uang sebesar 200.000 florin dari pemerintah Belanda. Tak hanya itu, di era ini juga muncul sistem hak sewa tanah. Ini juga menjadi keuntungan besar bagi Kesultanan Yogyakarta. Banyak lahan-lahan Kesultanan Yogyakarta yang disewa oleh perusahaan kereta api Belanda untuk membangun jalur-jalur kereta api sebagai sarana transportasi maupun sarana pengangkutan gula saat itu. Seluruh ongkos sewa ini masuk ke dalam kas keuangan Kesultanan Yogyakarta. Tak heran, jika beliau mendapat julukan sebagai Sultan Sugih, Sultan Yogyakarta yang kaya raya. Berkat keuangan keraton yang melimpah ini, berbagai pembangunan dan modernisasi terjadi di lingkungan Keraton Yogyakarta. Renovasi Tugu Jogja setelah sebelumnya rusak parah akibat gempa, serta pembangunan Pesanggerahan Ambarukmo, terjadi di masa Sultan ke-7 bertahta. Kongres pertama Budi Utomo juga terjadi di Loji Mataram milik Sultan ke-7. Menariknya,
Intrik turun tahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini sangat menarik untuk dibahas. Sayangnya, video kami yang membahas hal tersebut ditegur keras oleh TikTok. Ada apakah gerangan?